Beberapa waktu lalu, nama Suginur kembali menjadi viral karena mubahalahnya soal ijazah Jokowi palsu. Lagi-lagi, dia dengan gampangnya mengeluarkan statement-statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Dan akhirnya menyeretnya ke jalur pidana. Kita semua juga tahu beberapa kali dia keluar masuk penjara karena kasus-kasus ujaran kebenciannya. Residivis ini kembali tersandung kasus di akhir 2022 kemarin karena kata-katanya yang selalu dikaitkan dengan mubahalah. Akhirnya dia dilaporkan oleh salah satu pemuda Muslim Nusantara dengan dugaan penistaan agama dan hoax atau menyebarkan berita bohong berkaitan dengan ijazah Jokowi palsu. Dan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kasus ini, kasus yang lagi-lagi berbicara soal penistaan agama, ujaran kebencian, dan tentunya hoax bersama Dodo Badlowi. Pelapor langsung kasus Suginur dengan dugaan penistaan agama dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Siapa, Bib? Nama betul ya, Dodo? Betul, Bib. Dari Muslim Harmoni Muslim Nusantara. Harmoni Muslim Nusantara. Nah, Dodo ini kebetulan adalah yang melaporkan langsung ya. Langsung, Bib. Nah, waktu itu masih ingat gak bagaimana pelaporan, kemudian masih. sampai proses di persidangan, ada gak kekhawatiran, takutan, ancaman, mungkin ada teror dari kelompok-kelompok, karena ini persoalan tidak mudah. Iya. Karena kita juga dulu pernah merasakan itu gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada yang lain gini biar bisa menjadi sebuah informasi ya. Siap. Atau kemudian pembelajaran bahwa begitu beratnya gitu loh. Siap. Komitmen untuk menjaga keindonesiaan dan keragaman serta melawan berita bohong atau radikalisme lah yang terjadi di negeri ini. Nah, silakan. Siap, Bib. Assalamualaikum Sobat KPMH. Terima kasih Habib atas waktu dan undangannya. Jadi kalau bicara tadi Habib nyinggung soal kekhawatiran atau ketakutan karena teror, enggak. Tapi memang teror via WhatsApp dan beberapa informasi pribadi saya juga memang banyak juga Bib di sosial media kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa alasan saya untuk melaporkan ini? Pertama itu kita lagi di kantor nih Bib ceritanya nih. Tiap malam kan kita biasa kumpul santai kan. Nah muncul nih di feed karena konten-konten kita itu sering cari konten soal keagamaan, muncullah konten itu tuh. Awalnya kita pikir nih orang berantem apa kenapa gitu berdua kok tiba-tiba langsung mubahalah. Ternyata setelah saya tonton hingga akhir, jadi itu ada 2 konten Bib. Yang pertama konten soal mubahalah, yang kedua itu soal ceritanya si Bambang Tri. Dengan tagline itu kalau nggak salah itu judulnya siapa yang menghamili istri Bambang Tri gitu. Jadi diceritalah zaman dia waktu dulu masih di penjara dan segala macem. Hingga akhirnya dia melanjutkan untuk bikin buku yang kedua nih. Nggak tahu yang kedua, nggak tahu yang berapa jilidnya. Dan di situ masih menyinggung soal ijazah hoax Jokowi, Bib. Kalau soal dugaan ijazah hoax Jokowi, sewajarnya kalau kita paham dengan apa yang dia sampaikan dan dia meyakini bahwa dugaannya itu adalah memang betul gitu ijazah Jokowi palsu, harusnya dia nggak keluar-keluar di media dong. Dia tempuh jalur hukum dong. Sudah benar ditempuh jalur hukum tapi malah dicabut gugatannya gitu, Bib. Oh iya, karena berbarengan dengan gugatan perdata juga ya? Berbarengan enggak? Kebetulan kita duluan yang lapor. Oh, kita duluan melapor, baru dia mengajukan gugatan perdata itu. Betul, ya? Bib. Walaupun belakangan dicabut. Nggak tahu kenapa dicabut. Gitu sih, Bib. Oke, nah terus kan ini yang kemudian banyak menjadi perhatian orang juga, kadang-kadang orang mempertanyakan itu kalau bahasa hukumnya itu tentang kedudukan hukum kita atau legal standing. Oh iya, itu juga kemarin kenapa yang kemudian melaporkan Mas Dodo kan gitu? Kan Mas Dodo yang nggak dirugikan soal menyebarkan berita bohong dan soal masalah ijazah palsunya Pak Jokowi termasuk penistaan agama. Nah ini kan yang banyak nggak paham. Jadi mungkin sedikit yang kita bisa terangkan adalah dalam hukum itu ada delik aduan dan bukan delik aduan. Jadi dalam delik aduan itu adalah hanya korban langsung yang kemudian melaporkan. Itu seperti kasus pencemaran nama baik, nggak boleh diwakilkan oleh orang lain.
Tapi kalau bukan delik aduan, siapapun bisa melakukan. Ada dugaan tindak pidana kejahatan, ketika kita melihat, kita wajib untuk melaporkan. Nah, dalam kasus Pak Jokowi itu, soal tuduhan ijazah palsu ini, karena ini menyangkut masalah pemimpin negara yang punya rakyat, ada rakyatnya, ada kekuasaannya, dan kemudian dapat mengganggu stabilitas negara jika ini kemudian dibiarkan liar, sementara kita tahu bahwa informasi itu tidak benar. Nah, itu adalah bukan merupakan delik aduan. Itu bisa dilihat dalam kasus dugaan penistaan agama. Penistaan agamanya itu kalau tidak salah kan dia bersumpah. Bermubahalah, Bib. Bermubahalah, bersumpah bahwa itu bohong. Dan itu bohong kan, yang disampaikan bahwa ijazah palsunya Pak Jokowi itu katanya Belum ada palsu. bukti, betul. Nah, katanya palsu, padahal dia disumpah itu pakai Quran. Nah, itu kemudian dia bisa masuk dalam jeratan delik penistaan agama. Begitu juga dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Masalah ijazah palsunya Pak Jokowi, karena beberapa saksi termasuk sekolah-sekolahnya hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah Asli. dijamin keasliannya, karena mereka juga menjadi saksi dalam Persidangan. kasus-kasus itu. Nah, justru yang menarik adalah modusnya Suginur, si residivis ini gitu kan. Kenapa dibilang residivis? Karena dia sudah keluar masuk penjara gitu loh. Bandel juga kan gitu. Nah, sekarang dia tetap bersikeras bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal kalau ditanya buktinya mana, dia selalu bilang mubahalah. Nah, modusnya kan selalu segitu tuh. Nah, padahal mubahalah itu tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Gitu loh. Kecuali kalau memang tidak ada bukti, buktinya banyak gitu loh. Orang bisa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan kalau menurut proses hukum, atau dalam istilahnya itu adalah beyond of reasonable doubt. Standar terbukti secara sah dan meyakinkan itu berdasarkan 2 alat bukti. Buktinya apa? Ijazahnya asli. Betul. Yang ngomong kepala sekolahnya, sampai perguruan tinggi negerinya, saksi-saksi kemudian semua dihadirkan, teman-teman sekolahnya Pak Jokowi kemudian dihadirkan. Nah, sebetulnya itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi itu bisa dijamin keasliannya, dan Suginur termasuk si Bambang Trimulyono ini 2 residivis, ya dia layak untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sekarang, kemudian apalagi yang selama proses persidangan mungkin bisa berbagi informasi kepada apa yang terjadi. Ruangan kan kayaknya kalau kita lihat dipenuhi tuh sama mereka semua. Diteriak-teriakin nggak? Alhamdulillah kalau pas giliran saya sih nggak. Semua masih stabil. Karena kesana berarti ada saksi-saksi lain itu dari Mas Dodo juga? Beda-beda, Bib. Ini sidangnya di PN Solo. Di PN Solo ya. Situasinya bisa nggak diceritakan bagaimana situasi persidangan tuh? Kita kemarin itu jalan dari Jakarta, dari teman-teman saya pribadi itu cuma bertiga, Bib. Terus ada beberapa saksi-saksi lain juga yang dihadirkan di sana. Jadi di situ juga saya mempertanyakan juga legal standingnya siapa, Suginur ini memandu Bambang Tri untuk melakukan mubahalah itu apa? Satu, dia bukan pakar agama, bukan ahli agama dong. Yang kedua juga, apakah dia memenuhi standar bahwa dia itu layak untuk memandu orang melakukan mubahalah? Dan definisi mubahalah pun juga harusnya dia paham. Waktu itu juga saya ditanya, Bib, sama penasihat hukumnya 2 terdakwa ini. Jadi tentang background saya dan segala macam ya saya ceritain. Kalau Anda mau ngecek langsung ke pesantren tempat saya lahir pun silakan. Bangunannya masih ada, santrinya masih ada, alhamdulillah. Itu. Sama yang tadi soal Habib tanya, Bib, soal keabsahan masalah ijazah. Kita juga sebagai orang, ya Bib, nyalafu Bib, sebagai masyarakat awam lah yang soal hukum. Ini orang, presiden kita, udah jadi wali kota, udah jadi gubernur, jadi presiden 2 kali. Kenapa baru sekarang diributin gitu loh, Bib? Terus kemarin waktu di suasana sidang itu, baik saya pribadi maupun teman-teman yang lain kan dicecar soal keyakinan kan. Ya sederhana juga sekarang, keyakinan dari penasehat hukum bahwa tuduhan dari terdakwanya itu benar itu apa gitu loh. Gugatan waktu perdatanya aja dicabut dengan alasan terdakwanya udah di penjara. Kalau dia punya alat bukti, harusnya dia bisa nunjukin dan jelasin dong. Iya, sebetulnya kalau kita ikutin informasi itu, Bambang Trimulyono ini kan sebetulnya sudah pernah diponis juga dalam kasus buku Jokowi Undercover. Itu kan sudah dibedah dan beberapa ahli termasuk saksi juga dihadirkan tentang kebohongan, bagaimana tuduhan-tuduhan liarnya si Bambang Tri ini terhadap Pak Jokowi. Nah, jadi saya kira ini juga menjadi pembelajaran buat publik agar bisa lebih mengedepankan lah bahwa persoalan hukum
tetap akan menjadi rambu-rambu. Cara-cara nggak modelnya itu Sporadis gitu ya. iya, mulai teriak-teriak mengerahkan massa atau macam-macam gitu untuk menguji itu. Nah, kira-kira dari laporan ini kemarin ada teror, kemudian harus rame-rame datang ke Solo, Iya. ya kan? Nah, kemudian ini kan udah istilahnya kita udah capek tenaga, capek biaya, datang. Kadang-kadang masih ada tuh orang yang menyalahkan, ngapain sih hobinya melapor-laporkan? Nah, kira-kira gitu loh. Kalau nggak di Nah, stop, itu kira-kira bahaya, Bib. Nanti orang dikit-dikit awam, sekarang aja orang udah, mohon maaf nih, udah terlalu banyak yang lumrah ya dengan sumpah-sumpah kayak gitu. Kalau nanti di setiap pertikaian soal yang bukan berkaitan dengan keyakinan lalu dia melakukan mubahalah, yang mau tanggung jawab siapa, Bib? Nah, sekarang nggak kapok kan melaporkan ini, mungkin nanti ada peristiwa lain. Memang harus inisiatif dan harus publik tuh harusnya memberikan dukungan gitu loh. Betul. Nah, Pak Jokowi sendiri di laporan ini pernah nggak ngobrol secara pribadi gitu sama beliau? Kenal juga nggak, Bib? Sehingga orang kemudian nggak bisa, oh jangan-jangan dibiayain nih Dodo, wah jangan-jangan ada keuntungan komersil apa yang sehingga kemudian mau melibatkan diri. Karena pada prinsipnya kan orang malas. Ada aja Jangan orang jadi berpikir pelapor, gitu. jadi saksi aja orang dipanggil polisi, apalagi sampai di persidangan, Orang udah malas. takut duluan. Nah, Itu dia. nah ini kan berarti artinya Mas Dodo karena kesadaran. Betul, Bib. Bagaimana ya memang tugas kita lah. Iya. Tugas kita bagaimana menjaga bangsa ini dari Politik iya, identitas. masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar. Ya jangan sampai kemudian ini ya berdampak atau mengganggu stabilitas keamanan. Setuju. Nah, kira-kira itu. Jadi semoga nih ada dodo-dodo lagi nih yang berani ke depan saya kira untuk mengambil langkah hukum. Bukan tindak-tindakan anarkis, demo di jalan, teriak macam-macam, tuding orang enggak. Tapi melalui sikap yang bijak. Siap, ya? Yaitu dengan mengambil langkah hukum. Dari awal sampai dengan putusan. Kita ikutin terus ya proses kawal ya. Karena belum putusan nih ya kalau Belum. tidak salah. Belum Kita putusan. masih nonton terus, Bib. Masih nonton terus ya. Oke. Terima kasih sahabat KPMH, semoga bermanfaat informasi seperti ini dan ke depan saya kira ya kita tetap akan mengawal kasus-kasus yang mungkin saja tidak hanya berkaitan dengan kepentingan publik, apalagi untuk kepentingan publik. Seperti ini kita akan terus kawal, akan terus monitor, tentunya dengan dukungan semua pihak termasuk sahabat-sahabat KPMH. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Terima kasih Sobat KPMH. Saya Muhammad Salaidit bersama dengan Makasih, Dodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.